Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana subhati abdu wa walu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhati wa ala sahbihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat, keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada, kami tim Raja Nusantara akan membahas tentang tinjuan spiritual. Tinjuan ini kita buka untuk memberikan aspirasi dan inspirasi terhadap kebenaran dan tinjuan spiritual, terlepas dari kepentingan rekayasa akal dan juga kepentingan kebutuhan emosional, dan ini akan menjadi pilihan dalam mengambil sikap tanpa adanya intimidasi, sekaligus bebas dari kepentingan. Semuanya menjadi sandar kebenaran yang dekat dengan kebenaran yang absolut. Hadiratkumullah, pada kesempatan yang baik ini tinjuan spiritualnya akan membahas tentang ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Kita akan melihat dari sisi bahasa. Ilmu yakin itu ilmu yang terpercaya, ilmu pengetahuan yang dapat dipercaya. Kebenarannya, ini namanya ilmu yakin. Yang kedua, ainul yakin, itu adalah hasil dari pengalaman yang dapat dijadikan standar kebenaran. Jadi ainul yakin itu hasil dari pengalaman yang dapat dijadikan standar kebenaran. Hakul yakin adalah kebenaran yang hakiki dan kebenaran absolut berupa wahyu Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, jadi hakul yakin itu kebenaran yang hakiki dan kebenaran absolut berupa wahyu Al-Quran. Jadi Quran ini mengandung kebenaran yang yakin dengan hakul yakin, sehingga kebenaran Al-Quran adalah kebenaran yang absolut. Mari kita terapkan dalam kehidupan. Ilmu yakin itu tatarannya adalah ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Teori Newton
bahwa benda yang dilemparkan ke atas itu akan ditarik oleh gravitasi bumi. Ini adalah teori-teori tentang gravitasi bumi. Kemudian dari teori gravitasi bumi ini dibuktikan dengan empiris, dengan pengalaman. Apa pembuktiannya? Kita buktikan, kita lempar pena. Pena yang dilempar ke atas jatuh ke bawah. Inilah empiris. Pena yang dilempar ke atas dengan jatuh ke bawah, ini empiris. Ini kebenaran yang didasarkan dari pengalaman. Ainun makna, artinya mata, yakin itu percaya diri, dengan observasi, dengan menguji materi, dengan uji coba, menghasilkan hasil yang standar kebenaran. Ini yang disebut dengan ainul yakin. Kemudian hakul yakin itu adalah kebenaran Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang disampaikan dari malaikat Jibril, dari Allah lewat majul kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wahyu Al-Quran ini kita bisa uji dengan kebenarannya absolut. Wa ma yantiqu an hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disampaikan kecuali wahyu. Hadirin rahimakumullah, bahwa di dalam Al-Quran ini diterangkan tentang proses jadinya manusia. Dari proses kejadian manusia ini, mulai bagaimana Allah menciptakan makhluk, namanya manusia, sperma ketemu ovum itu disebut dengan mendapatkan ruhul hayati, namanya roh hayati. Kemudian 40 hari pertama segumpal darah, 40 hari kedua segumpal daging, 40 hari ketiga itu berbentuk dan ditiupkan Roh Kudus. Kemudian bahwa 5 bulan itu dipersiapkan organ luar, 6 bulan itu disempurnakan organ dalam, 7 bulan itu sempurna, 8 bulan persiapan, 9 bulan 10 hari lahir. Ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, dan sekarang kebenarannya itu divalidasinya dengan USG tanpa adanya riset dan teknologi
Quran sudah memberikan informasi dulu. Ini kebenaran yang absolutnya. Kemudian kebenaran-kebenaran yang lain masih banyak. Maka semua yang ada dalam Al-Quran adalah kebenaran absolut. Surga neraka itu benar adanya, dan ahli surga adalah orang-orang yang baik, dan ahli neraka orang-orang yang jahat. Itu absolut kebenarannya. Maka dari itu kita punya dua tuntunan, Quran dan hadis, yang memiliki kait yang terbaik dalam tataran sumber kebenaran. Namun kita semua juga harus menguji dengan ujian ainul yakin dan menggunakan sebagai entry ilmu pengetahuannya dengan ilmu yakin. Saudara sekalian yang telah memberikan dokumen-dokumen catatan pengetahuan, ini adalah kelompoknya ilmu yakin. Dokumen-dokumen itu kemudian diriset ulang untuk membuktikan kebenaran, dan ternyata kebenaran yang hakiki itu adalah kebenaran yang absolut, baik yang asalnya dari ilmu yakin ke ainul yakin menjadi kebenaran yang hakiki. Oleh sebab itu, maka kita sebagai hamba Allah ini harus mencari sumber kebenaran yang hakiki. Siapakah sumber kebenaran hakiki itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang memiliki kesempurnaan dalam tataran keilmuan, dalam tataran kepantasan, kelayakan, dan juga ada tataran kekuasaan yang unlimited. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, jadikanlah kita ahli ilmu yang memiliki tingkat validitas tinggi ilmu tersebut, sehingga secara empiris bisa digunakan untuk kebutuhan manusia, dan sekarang hakikatnya adalah kebenaran yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, maka ilmu pengetahuan adalah untuk menyeimbangkan kehidupan dengan alamal insana malam ya'lam. Allah mengajari kita apa yang belum tahu, berarti kita harus menggunakan research and development, R&D. Research and development harus digunakan untuk menambah pundi-pundi hasanah ilmu pengetahuan dan menambah kebijakan-kebijakan yang memiliki kewibawaan dan menambah keyakinan bahwa kebenaran itu adalah datang dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, jangan kalian ragu-ragu untuk mengambil kebenaran itu. Ujilah ilmu pengetahuan kita dengan ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Dan Islam adalah agama yang transparan dengan ilmu yakinnya. Dokumen-dokumen bisa dijelajahin semua, kemudian bisa diuji coba dengan ainul yakin, dengan empiris. Kebenaran itu berdampak kepada kebaikan, dan kita punya sumber kebenaran yang absolut, yaitu Al-Quran, yang itu adalah sebagai tambatan untuk keyakinan yang sempurna, karena di luar batas kemampuan kita sebagai makhluk. Maka disitulah ada tuntunan yang hakiki, yaitu tuntunan yang absolut, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan menggali potensi ilmu pengetahuan, dan juga selalu kita menjadikan empiris bagian dari pengalaman, dan itu menunjukkan kebesaran Allah, makin mantap hati kita, dan Allah akan janji yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, dan Allah mengangkat derajat di antara kalian adalah orang yang beriman dan berilmu berapa derajat.
keilmuan ini yang juga nanti akan menjadi standar kelompok dalam masyarakat. Harakumullah. Jadi ada kelompok masyarakat itu mulai standar. Ahli ilmu itu disebut cendekiawan. Ahli ekonomi itu orang kaya, hartawan. Kemudian ahli birokrasi ini adalah elit jabatan. Kemudian juga ada ahli agama, ini elit moral. Elit-elit ini adalah menjadi strata dalam masyarakat. Jadi kita mau ngambil porsi mana? Apakah kita menjadi elit ilmu atau kita menjadi elit harta, ekonom, atau kita mau menjadi elit jabatan, atau kita mau jadi elit moral. Tentu inilah kelompok-kelompok yang di dalam masyarakat itu punya nilai tersendiri. Nah, kalau bisa itu menjadi empat-empatnya, ahli ilmu, juga ahli harta, ahli jabatan, memiliki jabatan yang tinggi di satu masyarakat, dan ahli moralitas karena memiliki agama yang kokoh dan aplikatif yang sehat. Maka dari itu pilihan-pilihan begitu banyak untuk kita semua, dan ternyata job manusia itu ditentukan oleh pendidikan. Tamat SD itu kerja fisik itu 20%, itu 80% fisik. Kemudian kerja dengan ilmu itu 20%. Jadi kalau fisik, pekerja-pekerja SD ini fisik 80%, ilmunya 20%. SMP ini fisiknya 70%, kemudian ilmunya 30%. SMA itu fisiknya 60%, ilmunya sudah 40%. S1, sarjana S1 itu fisiknya itu 50%, kemudian ilmu pengetahuannya itu 50%. S2 itu fisiknya 40%, ilmu pengetahuannya itu sudah mencapai 60%. Dan S3 dan profesional itu dia fisiknya 20%, 30%, fisiknya 30%, kemudian ilmunya itu 70%. Harakumullah, maka nilai-nilai inilah sebenarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan keilmuan. Maka standar pengetahuan dan teknologi ini juga memiliki standarisasi
dalam masyarakat. Mari kita manfaatkan, kita pilih mana, terserah Anda mau milih. Anda mau jadi elit ekonomik, elit ilmu pengetahuan, elit moralitas, elit birokrasi, dan memiliki job manusia yang dibutuhkan dalam tentukan oleh pendidikan. Apakah Anda pengen tamat SD hanya 80, fisik 20, ilmu SMP 70 30, SMA 60 40, S1 50 50, S2 itu 60 40 60, S3-nya itu adalah 30 70. Makin tinggi ilmu pengetahuan seorang, makin profesional, itu menggunakan fisiknya makin sedikit dan ilmu pengetahuannya makin tinggi. Inilah yang disebut dengan profesionalitas. Mari kita bentuk, kita menjadi hamba-hamba yang profesional. Fas'alun dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan pada ahlinya jika kamu nggak ngerti. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tahu? Tentu pasti tidak akan sama. Maka Allah mengangkat derajat di antara kita orang yang beriman dan dengan berapa jadat. Yarfa'il ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minkum wa furakum kul hada wastarikum wa syarril muslimin wa muslimat wa mu'minina wal mu'tafastaghfiru furhim subhanallah wa salam wa aridahum alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.